nih, Bunga mau tanya dulu ke beberapa orang soal brand baru. Dan kira-kira kalau ada merek mobil baru begitu ya, kira-kira pada mau beralih atau enggak sih? Yuk. Penting pabrikan itu asal dari mana, karena kita bisa mengetahui track record dari pabrik itu bagaimana. Apakah pabrik itu hanya menjual mobil atau dia memperhatikan after sales-nya. Karena after sales itu sangat penting, karena kan pakai mobil berarti butuh spare part. Ya kan, kalau spare part-nya tidak tersedia, rugi konsumen. Dan itu di Indonesia pernah terjadi. Seperti itu, jadi bagi saya itu penting bagaimana profil dari pabrikannya tersebut. Biasanya sih penting ya. Biasanya kalau dilihat dari speknya itu biasanya oke sih, kayak gitu. Penting karena merek itu kan kita bisa tahu spare part yang udah tersedia gampang apa enggak gitu kan, pelayanan after sale lagi. Jadi supaya pada saat sudah memiliki kendaraan itu nggak pusing gitu untuk perawatannya. Tertarik, kenapa enggak? Yang penting itu tadi, jadi brand itu tidak hanya menjual mobil, jadi Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai pasar, tapi Indonesia sebagai tempat one stop shopping. Dia menjual, dia after sales-nya. Jadi publik itu di Indonesia ini tidak hanya dijadikan objek jualan, tapi dijadikan sebagai dalam tanda kutip rekan, ya kan, partner. Jadi konsumen di Indonesia itu bisa merasakan manfaatnya secara penuh dari sebuah kehadiran brand, mau brand dari manapun ya, Jepang, India, Cina maupun Eropa. Di test drive boleh sih. Belum. Sementara sih pabrikan Jepang yang masih ya top of mind lah gitu. Setelah Jepang mungkin Korea ya. Tapi kalau untuk Cina sebetulnya udah mulai rame kan yang asal Cina. Cuman kalau untuk kepikiran beli belum sih. Belum sampai ke sana. Satu, pasti harga. Ya kan? Harga itu penting karena sesuai dengan kantong kita kan ya. Dua, track record dari pabrikan itu sendiri. Kalau misalnya kita ingin mencoba yang aman, misalnya taruhlah grup Astra Toyota, ya itu aman. Mereka udah puluhan tahun ya kan, mungkin akan puluhan tahun ke depannya lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang merek-merek baru seperti dari Cina, Almas, Wuling Almas, ya kan, dan yang lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya akan meriset ini perusahaan sudah komitmen apa investasi di Indonesia. Kalau saya lihat misalnya Wuling, dia investasi sampai triliunan rupiah di Indonesia. Tentu itu bukan investasi jangka pendek, itu adalah investasi jangka menengah ataupun bahkan jangka panjang. Jadi ya tidak masalah kalau misalnya suatu ketika kita dapat rezeki mencoba brand baru, tentu dengan pertimbangan tersendiri. Biasanya dari spare part, terus udah gitu kayak interiornya sama desainnya biasanya itu dilihat dulu tuh. Kayak gitu, kalau udah cocok boleh kita beli. Pertama irit, jadi spesifikasi kendaraannya itu harus irit dulu. Yang kedua, pelayanan servisnya itu mudah dijangkau lah, mudah di banyak tempat gitu kan, seperti itu. Itu sih yang paling utama sih. Nah itu dia pendapat beberapa warga mengenai hal ini. Ternyata masih ada yang mau stay nih dengan merek yang sudah lama ada di tanah air. Tapi ada juga yang mau mencoba merek-merek otomotif baru yang hadir di Indonesia. Lantas untuk proyeksi penjualan kendaraan di tahun 2023, Sobat Otomotif yang masih penasaran, yuk kita simak lanjutan dialog CNBC Indonesia bersama dengan Ketua 1 Gaikindo, Yongki Sugiarto yang saat ini berada di Sydney. Berikut ini. Nah, ini kita bicara juga sudah ya mungkin 10 bahkan lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun terakhir ini. Yang laku yang apa sih mobil di Indonesia ini? Iya kan? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh merek-merek tersebut. Ya saya katakan, coba Anda lihat statistik Gaikindo saja.
Dari 1 juta kendaraan yang terjual selama 1 tahun, kira-kira 40% itu adalah mobil-mobil yang kita sebut tipenya 4x2 atau disebutnya MPV atau SUV. Yang dimana kalau kita lihat bentuknya adalah 5 pintu, ya kan, 4 di samping, 1 di belakang, dan tempat duduknya ada 7 orang. Buat 7 orang, 5 sampai 7 orang. Itu yang paling laku. Ditambah 20% lagi yang disebut LCGC atau Low Cost and Green Car atau istilah Indonesianya KBH2. Kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau. Ini yang mendapat waktu itu fasilitas dari pemerintah, PPNBM-nya 0 dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah bayar sih PPNBM-nya. Nah, mobil-mobil ini lebih kecil size-nya, ukurannya, tetapi tetap punya 5 pintu dan 5 penumpang. Nah, inilah mobil-mobil jenis inilah yang laku. Nah, tinggal kebutuhannya, mau yang MPV, multi-purpose vehicle, ya kan, kendaraan serbaguna, atau SUV, sport utility vehicle, yang ground clearance-nya lebih tinggi, ya kan, karena ada jalan-jalan yang di luar kota Jakarta tentunya yang masih bergelombang dan seterusnya. Tren dunia mengarah ke situ. Indonesia pun akan ke situ. Bukan tidak, mungkin, pasti Indonesia akan juga masuk ke era mobil listrik. Ya, ini sudah dimulai sekarang. Ya kan, orang tadi kan sudah mikir masalah iritnya bahan bakar. Kalau listrik kan mahalan, tidak pakai bahan bakar sama sekali. Cuma hari ini memang kendaraan-kendaraan yang dipasarkan di Indonesia yang listrik ya, yang full listrik, itu masih harganya di atas 700-800 juta. Sedangkan tadi saya sudah katakan daya beli masyarakat kita itu adanya di 300 juta ke bawah. Nah, inilah yang belum nyambung istilahnya, karena memang daya beli masyarakat kita adanya masih di situ. Ya, bukan berarti mobil 700-800 juta tidak laku, ya laku saja, tetapi jumlahnya itu jauh kecil sekali dibanding dengan yang 300 jutaan kan. Nah, jadi harus pelan-pelan lah itu. Tadi itu sehubungan dengan income per kapita yang diharapkan bisa naik cepat, maka daya beli kita juga masih ada di 300 juta. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, ada mobil listrik yang harganya juga 300 juta, bukan tidak ada. Tetapi desainnya bukan seperti yang tadi saya sebutkan, yang diminati, yang jenis MPV dengan 5 pintu, dengan 7 tempat duduk, ya kan? Bukan itu, adanya masih yang pintunya cuma 2, tempat duduknya cuma buat 4 orang, dan lain-lain, tempat bagasinya kecil, dan seterusnya. Jadi ini belum masuk ke dalam kriteria yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat luas ya saya sebutkan. Bukan tidak laku, mobil itu laku. Sekarang juga banyak peminat dan pembelinya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat juga, kita mesti lihat profil daripada pembeli dari mobil listrik yang ada di pasaran hari ini. Itu yang satu di angka 700-800 juta, yang katakanlah itu, tapi mungkin mobil ketiga, mobil keempat di garasinya, bukan mobil pertama. Begitu juga tadi mobil yang kecil, mungil, dan lain sebagainya, itu juga dibeli karena orang suka, tertarik, dan lain-lain. Itu juga mungkin mobil ke 5 ke 6 di garasinya gitu. Jadi untuk, ya bukan iseng, tapi ya belilah pokoknya gitu aja. Ya kan? Tapi bukan untuk masyarakat luas, belum dibeli oleh masyarakat luas yang jadi mobil pertamanya lah, kasarnya begitu. Mungkin ada catatan sedikit tadi yang mengenai mobil listrik, ya kan? Jadi pemerintah kita sangat antusias untuk menggalakkan katakanlah tadi penjualan mobil listrik dengan 2 tujuan sebetulnya. Tujuan pertama adalah mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Ya kan, yang hari ini importnya masih sangat besar dan memakan devisa yang cukup besar. Ya kan? Bukan cukup, sangat besar. Yang kedua, Indonesia menandatangani Paris Agreement yang mengatakan bahwa kita akan menurunkan polusi sebanyak 28%. Nah, karena tadi saya katakan bahwa kendaraan full listrik tersebut itu
harganya masih cukup tinggi dan daya beli masyarakat kita itu belum sampai ke 800 jutaan, maka dari itu mungkin masa transisi ini itu mobil-mobil hybrid itu akan bisa memasuk pasar Indonesia. Karena mobil hybrid itu biar bagaimanapun sudah hemat bahan bakar. Ya kan, karena mesinnya kan tidak selalu jalan, mesin diesel atau mesin bensinnya. Kedua, dia juga kalau itu tidak jarang-jarang jalan berarti polusinya rendah. Jadi dua kriteria yang dicanangkan pemerintah ini sudah dapat diperoleh dari mobil-mobil hybrid. Begitu juga yang harus kita amati dan kita sadari bahwa kalau mobil hybrid ini tidak memerlukan infrastruktur yang harus dibangun, yaitu apa? Charging station atau SPKLU, ya kan? Itu tidak perlu karena hybrid bisa jalan, ya kan, tanpa perlu di-charge dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin sebagai masa transisi lah, katakanlah sampai nanti yang mau ada mobil BEV, mobil listrik yang full listrik yang harganya terjangkau, ya kan, dan modelnya juga sesuai dengan keinginan masyarakat luas, di mana mobil-mobil tersebut bisa dipasarkan di Indonesia. Itu harapan kami semuanya tentunya, bahwa kami Gaikindo sangat menunjang program pemerintah dalam kegiatan pengembangan mobil listrik dan penjualan mobil listrik tersebut. Kami sangat menunjang. Ya kan, inilah makanya kalau kita lihat di sini kan memang masih ada subsidi BBM. BBM beberapa tipe itu masih disubsidi, ya kan. Nah, kalau pelan-pelan ini nanti dikurangi dan orang akan pelan-pelan juga beralih kepada mobil-mobil yang tadi hemat bahan bakar kan, ya kan. Nah, hemat bahan bakar ini bisa dimulai dengan hybrid dulu, karena mobil hybrid ini harga jualnya juga tidak sebegitu mahal seperti mobil BEV. Ya kan, dibanding dengan mobil biasa mungkin ada tambahan 10-20% ya kan harga mobilnya gitu. Tapi kalau langsung ke mobil listrik kan tadi saya sudah katakan harganya bisa double, bisa 2,5 kali lipat dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa memang masyarakat kita belum mampu, masyarakat luas ya, belum mampu untuk membeli mobil-mobil dengan harga jual yang 800 jutaan itu tadi, ya kan. Itu pasti akan ada pengaruhnya dengan adanya tadi harga BBM. Sobat Otomotif, demikian Otobis on Location hari ini. Saya Bunga Cinka dan juru kamera Adi Adono pamit undur diri. Terus saksikan Otobis on Location hanya di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.